Baru saja saya membaca ulang posting dari sahabat muda saya yang saya sayangi dan banggakan, dosen ITB, Ibu Megawati Santoso. Postingnya saya baca ulang demikian, entah bagaimana tercapainya persatuan itu, entah bagaimana rupanya persatuan itu, akan tetapi kapal yang membawa kita ke Indonesia merdeka itulah kapal persatuan. Ini sangat menarik bagi saya, sehingga saya akan memberikan komentar yang diharapkan menjadi tambahan bekal generasi penerus untuk melanjutkan perjalanan menuju cita-cita yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya akan membuat sebuah video dengan judul Sukses Anda Merawat Ilmu, Berbuah Karakter dan Kemakmuran. Marilah kita simak bersama-sama catatan yang akan saya sampaikan utamanya ke teman-teman remaja. Nah, inilah yang tadi saya katakan, ini postingnya Bu Mega berasal dari Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ketika saya membaca ini, lalu saya ingat bahwa pada akhir Oktober tahun 2019, saya bincang-bincang dengan seorang dosen muda dari Universitas Mercu Buana Jogja, namanya Radiatul Fitri, dosen psikologi. Kita sedang membicarakan saat itu inti dasar capaian pendidikan sebagai solusi masalah bangsa. Nah, kemudian saya menerangkan hal-hal yang berkembang di majelis pendidikan kepada Fitri. Kemudian kita buat presentasi pada akhir Oktober 2019 tersebut, dan secara bertahap akan saya uraikan di sini. Kenangan tersebut membuat saya optimis karena ada generasi tadi Bu Mega dan Fitri ini jauh lebih muda dan punya semangat yang sama seperti Bu Mega. Itu mantap, menunjukkan determinasi bagaimana akan memanfaatkan ilmunya itu untuk kepentingan masyarakat dan bangsa untuk membangun kemakmuran. Nah, itulah yang membuat saya cukup optimis bahwa rekam jejak teman-teman yang akan saya coba ulang jabarkan dalam video-video nanti akan bermanfaat sebagai tambahan bekal bagi generasi penerus. Nah, selamat menikmatinya. Dalam proses mencari jawaban terbaik untuk penyiapan generasi penerus menjadi pemimpin lebih bagus dari pemimpin masa sekarang, Majelis Pendidikan tahun 2019 makin intensif mengenalkan istilah IDCP atau Inti Dasar Capaian Pendidikan. IDCP bersumber dari pemahaman terhadap struktur bangunan ilmu Indonesia. Pemimpin di masa akan datang harus lebih baik dalam penguasaan ilmu. Kita kehendaki bahwa para pemimpin yang akan datang mengetahui keindahan struktur bangunan ilmu Indonesia yang mempunyai nilai plus-plus dari apa yang dianut umumnya secara global. Meskipun misalnya India punya ciri spesifiknya, China punya ciri spesifiknya, Amerika punya ciri spesifiknya,
Dan Indonesia betul-betul mempunyai ciri yang sangat bagus karena sebenarnya dapat menempatkan karakter dari rumpun ilmu itu betul-betul harmoni dengan karakter dari Pancasila. Nah, ini betul-betul sesuatu yang perlu makin didalami, dan pemahaman tersebut harus dapat diwariskan ke generasi penerus, dapat diinternalisasi sebaik-baiknya, sehingga dalam melakukan manajemen ilmu di waktu yang akan datang, itu secara otomatis memang akan sangat cocok dengan budaya Indonesia, pemanfaatan ilmu untuk kemaslahatan mendatangkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan. Betul-betul ini sesuatu yang perlu sangat disyukuri. Dibanding dengan idealisme yang kita gendaki bersama, saat ini sebenarnya terlalu banyak orang terdidik Indonesia, educated people, bawah sadar menerima dominasi pikiran bangsa lain. Kurang paham melakukan sintesis menuju optimasi paling cocok Indonesia. Kemampuan kombinasi dan sintesis optimal antara pemikiran bangsa lain dan bangsa sendiri belum banyak diciptakan. Hambatannya adalah kurangnya ilmu tasit. Ilmu tasit itu bukan diperoleh dari teori, tapi dirasakan, disensing dari praktek-praktek, dan tentu saja yang kita perlukan adalah praktek di Indonesia sendiri. Nah, kembali mengenai rumpun-rumpun ilmu di dalam struktur bangunan ilmu Indonesia, ini ditampakkan di depan ada agama, humaniora, sosial, ini kaitannya dengan tata nilai dan norma. Kemudian ilmu alam, ilmu formal yang berisi matematika dan logika, itu mendasari optimasi untuk pengelolaan sumber daya yang kita miliki, yang hitungan optimasi itu dikerjakan di dalam rumpun ilmu terapan. Nah, rumpun ilmu terapan merupakan rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mengkaji dan mendalami aplikasi ilmu bagi kemaslahatan kehidupan. Nah, pemanfaatannya tentu saja optimasi ini penting supaya efektif dan efisien, tidak berlebihan namun juga tidak kurang. Nah, generasi kita di waktu yang akan datang dengan perkembangan teknologi akan sangat ahli dalam hal ini. Nah, misalnya kita bicara tentang pendidikan di perguruan tinggi, setiap mata kuliah memiliki pembawaannya, memiliki sifat-sifat keilmuannya, memiliki karakternya untuk dimanfaatkan oleh manusia. Tiap mata kuliah memiliki setidaknya 3 hal. Pertama yaitu sejarah perkembangan pemikiran dan cita-cita mata kuliah itu. Kedua, teknikal mata kuliah itu. Dan yang ketiga, aspek profesional mata kuliah. Demikian juga tiap rumpun ilmu memiliki 3 hal tersebut. IDCP atau inti dasar capaian pendidikan memberi keyakinan perlunya kompetensi itu menuju bingkai yang lebih lengkap. Menuju bingkai kompetensi ada utamanya 5, dan saat ini beberapa guru sedang berdiskusi menambah dengan 2 yang akan diakomodasi.
Pertama adalah pengetahuan atau knowledge, kedua adalah keterampilan atau skill, ketiga sikap mental dan etika profesi, ini attitude, dan nilai-nilai kehidupan atau life values dan spiritualitas atau spirituality. Dan melihat kondisi bangsa saat ini, ada sesuatu yang perlu diinternalisasi ke mahasiswa. Kalau di sekolah menengah itu juga kepada siswa, tentang dua hal tambahan penting. Pertama adalah sehat jiwa raga dengan segala keterkaitannya, dan yang berikutnya yaitu kata kunci toleransi dan saling pengertian. Jadi yang satu mengerti yang lainnya, bisa menyambut adanya perbedaan untuk mengusahakan terjadinya saling memperkuat atau sinergi. Itulah harapan kita. Kita simak, itu bagian kiri adalah butir-butir Pancasila, kemudian kanan atas adalah 6 rumpun ilmu, kuning bagian bawah masyarakat adil makmur dalam tatanan penerapan IPTEX pada masa industri 5.0 versi Indonesia. Apabila diperhatikan, sangat jelas bahwa terdapat lorong-lorong penerapan penguasaan 6 rumpun ilmu di dalam rangka menindaklanjuti pesan sesuai butir Pancasila sehingga mencapai cita-cita seperti tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang cocok benar dengan konsep penerapan IPTEX dalam society atau masyarakat 5.0. Nah, semuanya sudah tahu bahwa untuk berjalan sukses ke masa depan perlu ada pemanfaatan yang optimal, yaitu sumber daya insani, kemudian proses yang sebaik-baiknya, dan penguasaan IPTEX, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, tentu saja perlu disiapkan untuk memenuhi kekurangan-kekurangan yang sekarang terjadi agar penguasaan sumber daya insani terhadap IPTEX itu disertai dengan karakter terpuji. Itu kolom yang paling kiri, karena itu merupakan penentu terciptanya masyarakat adil makmur, aman dan sejahtera. Kemudian proses itu lulusan perguruan tinggi perlu piawai melakukan sinergi pada kemampuan puncaknya, sukses melakukan manajemen pengetahuan atau knowledge management, itu tidak boleh melupakan budaya setempat. Nah, selanjutnya lulusan perguruan tinggi itu harus piawai mengembangkan dan memanfaatkan IPTEX paling tepat sesuai zamannya, kemajuan teknologi, dan sesuai sumber daya yang tersedia lewat proses yang optimal. Itulah yang akan kita kerjakan bersama-sama. Memahami kenyataan dan tetap optimis serta semangat, maaf, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman di perguruan tinggi papan atas, saya merasa wajib menyampaikan hal ini, bahwa untuk urusan infusi pendidikan karakter melalui mata kuliah sesuai kesiapan dan kepiawaian dosen masing-masing, itu sangatlah penting untuk perguruan tinggi di Indonesia. Walaupun dari bincang-bincang ketika menyiapkan konsep inti dasar capaian pendidikan, 30% yang kita lakukan komunikasi mengatakan pendidikan karakter bukanlah tugas perguruan tinggi.
Namun 70% mengatakan sebaiknya kita melakukan pendidikan karakter tersebut dengan infusi melalui mata kuliah, karena itu adalah kesempatan terakhir, the last opportunity, untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin Indonesia masa depan yang berilmu mumpuni dan berkarakter terpuji. Sehingga saya mengatakan kalau UGM pun, ITB, UI, dan teman-teman perguruan tinggi papan atas itu masih pada nilai A- untuk menyelenggarakan pembelajaran yang ada titipan infusi pendidikan karakter. Nah, itu ada huruf A-, itu ada kesempatan luas untuk meningkatkan ke A, dan pada saatnya itu akan menjadi A+. Itulah yang dicita-citakan oleh saya bersama teman-teman yang jumlahnya sekitar 70% yang kebetulan terlibat memikirkan itu. Nah, sekarang sudah makin banyak yang bertekad merawat ilmu membuahkan karakter dan kemakmuran. Tantangannya adalah 6 rumpun ilmu menuju knowledge management. Di Indonesia masih terlalu sedikit cerita sukses pencapaian sinergi positif maksimal. Masih di sekitar pendekatan multidisiplin kategori cukupan saja, masih jauh dari kesuksesan sinergi transdisiplin. Di waktu yang akan datang, kita akan makin mendalami. Kita berlimpah ilmu eksplisit, namun kekurangan sinergi ilmu tacit. Kondisi sekarang itu ada 2 gambar lingkaran kecil dengan sedikit intersection. Ini gambaran dari pencapaian ke multidisiplin dan sedikit interdisiplin, cerita suksesnya di situ. Namun di waktu yang akan datang, kita sudah akan mencapai cerita sukses di sinergi transdisiplin. Nah, IDCP atau inti dasar capaian pendidikan menghendaki lulusan perguruan tinggi di wisuda itu telah berada di awal mastery atau penguasaan tubuh pengetahuan atau body of knowledge, serta sehat lahir batin. Itulah yang akan kita capai. Sekarang juga sudah banyak yang sukses, namun kalau dihitung prosentasinya itu masih sangat sedikit dari kepentingan bangsa Indonesia, sehingga kita akan melakukan percepatan bagaimana pendekatan yang sebaiknya melakukan berbagai infusi di dalam pendidikan, sehingga betul-betul merawat 6 rumpun ilmu Indonesia akan menghasilkan karakter dan kemakmuran yang dicita-citakan bangsa. Akan datang masa dominasi pemimpin berilmu dan berkarakter terpuji. Kerjakan pendidikan yang baik dan benar. Pemahaman dan internalisasi karakter ilmu itu otomatis menjadi kapal persatuan dengan menyatunya hakikat ilmu dengan Pancasila. Saya ulangi, menjadi kapal persatuan dengan menyatunya hakikat ilmu dengan Pancasila. Buahnya adalah karakter terpuji dan kemakmuran. Bila dominasi karakter pemimpin adalah karakter transdisiplin 6 rumpun ilmu, tentu semua persoalan bangsa dapat diatasi dengan persatuan sinergis amal ilmu untuk kemaslahatan. Saya ulangi lagi, semua persoalan bangsa dapat diatasi dengan persatuan sinergis amal ilmu untuk kemaslahatan. Lalu kita lihat bagaimana pemikiran berikutnya.
kita lihat A, B, C, nilai-nilai Pancasila, inspirasi IDCP, dan kriteria spesifik, serta kriteria umum program studi. Kita akan melakukan pengkayaan tubuh pengetahuan prodi dengan materi perekatnya dari inti dasar capaian pendidikan yang terpilih, sehingga kita dapat makin cepat mencapai profil lulusan yang ideal, dan tubuh pengetahuan itu akan sangat kuat baik lahir maupun batin. Saran tidak lain, otoritas pemegang kewenangan makin efektif, efisien, dan akuntabel menyiapkan pemimpin masa depan, dan pendekatannya telah kita bicarakan. Keyakinannya adalah generasi penerus mampu menjadi makin baik bila mau. Ini saya ulang-ulang, jadi urusannya itu bukan kemampuan tetapi kemauan, dan sekarang dosen-dosen itu banyak yang dengan inisiatif personal sudah melakukan hal-hal yang luar biasa bagus, tapi jumlahnya baru ribuan. Kita ingin yang ribuan itu menjadi puluhan ribu, dan dalam waktu yang tidak lama akan menjadi ratusan ribu. Itulah hal yang sebaiknya segera kita lakukan ke masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dulu.